tiba acara puncak peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, akan disampaikan tausiah oleh Ustadz Triwinarto MPDI. Selamat datang Pak Ustadz. Inilah warga GWI, khususnya umumnya warga di RW 13 Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sekedar menginformasikan bahwa Bapak Ustadz Triwinarto tinggal di Kabupaten Bekasi, beralamat di Telaga Pesona, Cikarang Barat. Adapun aktivitas beliau banyak, padat. Alhamdulillah malam ini bisa hadir. Kebetulan tadi baru sampai Pak Leo ya, baru sampai dari Jawa Tengah, khususnya dari Semarang. Beliau beraktivitas yang pertama sebagai dosen Politeknik LP3I Jakarta, yang kedua Direktur Pendidikan Sekolah Islam Terpadu Yabunaya Cikarang Barat, dan sekaligus mengasuh Pondok Pesantren Yabunaya Purwakarta. Yang ketiga, beliau beraktivitas sebagai Direktur Lembaga Dakwah Ibnu Sina Jakarta. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan nanti oleh beliau bisa kita ambil manfaatnya, menjadi keberkahan buat kita semua. Waktu dan tempat pada Pak Ustadz Triwinarto kami persilakan. Sallallahu alaihi Nabi. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya hilang ibu-ibunya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, Bapak Ketua RW 13 Bapak Supriyadi. Betul Pak? Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, Allah meluaskan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Kemudian yang sama-sama kita hormati staf kelurahan hadir Pak dalam perjalanan. Mudah-mudahan beliau bisa hadir bersama dengan kita. Dan saya hormati guru-guru kita semuanya, pengurus Masjid Miftahul Jannah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk beliau-beliau semuanya. Kemudian yang saya hormati juga pengurus Musola Nurul Iman beserta jajarannya. Kemudian pengurus Musola Al-Ikhlas ya beserta jajarannya. Tokoh masyarakat dan lingkungan DRT 05. Pak RT-nya ada Pak? Ada. Dan Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Bersyukur di malam hari ini tidak ada yang kebetulan. Ini semua sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, biasanya saya kalau ngisi maulid pakai kain dan pakai gamis Bapak Ibu sekalian.
Ternyata di motor saya sudah saya siapkan gamisnya, sarungnya ketinggalan. Tadi kalau mau pulang dulu ke rumah nggak keburu ya. Tadi sampai stasiun Cikarang setengah 8. Berangkat tadi malam jam 12 ke Semarang. Terus tadi jam 1 kembali, setengah 8 sampai Cikarang. Ini kalau pulang pasti terlambat ya. Hingga saya langsung, hingga tidak sempat ganti baju, mohon dimaafkan. Jamaah yang dirahmati Allah, bahagia sekali kita di malam hari ini. Satu momentum yang jarang kita temukan, satu peristiwa yang sangat-sangat sulit kita mengumpulkan warga sebanyak ini. Alhamdulillah di malam hari ini, di nuansa yang penuh dengan kehangatan, Allah takdirkan kita untuk bisa berkumpul dalam suasana memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Uniknya adalah nama seorang yang disebutkan setiap hari oleh miliaran umat manusia. Siapa Bapak Ibu? Baginda Nabi SAW, yang ajaran-ajarannya setiap hari tersebar di media-media sosial kita, yang sampai hadis-hadisnya kemudian menjadi bahan-bahan nasihat untuk kita semuanya. Dan tiada manusia yang bisa seperti itu kecuali baginda Nabi SAW. Kemudian kita selalu berselawat kepadanya. Selawat kepada baginda Nabi SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Sebelum saya lanjutkan, sekarang jam 21:56 Bapak Ibu. Bu, sampai jam berapa kira-kira Bu? Berapa? 12. Jam 12 Bu. Jam 12 kemalaman Bu. Siap gak kira-kira jam 12 Bu? Insya Allah. Insya Allah Ibu Bu siap. Sayanya gak siap Bu. Saya dari semalam jam 12 belum tidur sampai hari ini. Tapi insya Allah nanti sholat diusahakan sampai setengah 1 kira-kira cukup ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu tanda kita mencintai, alamatul mahabbah, itu adalah dengan kasratun dzikr, dengan banyak menyebut namanya. Seorang ketika mengatakan mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah bosan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, baik dalam baca Quran ataupun dalam sholat-sholatnya. Begitu pula bagi orang yang mengatakan mencintai Nabi SAW, maka dia tidak akan pernah bosan untuk selalu berselawat kepada baginda Nabi SAW. Kenapa? Itu bentuk rasa cintanya. Bentuk rasa cinta juga kita nggak tega menyebut namanya. Wong bapak-bapak kalau nyebut nama istrinya, saya yakin di handphonenya bukan nama istrinya, pasti ada email-emailnya. Betul nggak kira-kira Pak? Atau perlu kita coba nih, Pak Ketua Panitia atau Pak Maruli ini, ya, di handphonenya siapa nama istrinya? Ya, kantor pusat nih. Pasti nama-nama yang baik. Kenapa? Sebagai ekspresi kecintaannya. Ada yang disebut dengan my love misalkan, ada yang disebut dengan cintaku misalkan, pos 1 ada juga gitu Pak. Ya, hati-hati tuh kalau ada pos 1, pos 2, markas besar, bendahara umum, dan lain sebagainya. Ini ekspresi mencintai. Maka orang itu kalau mencintai nggak bosan dia sebut namanya. Bahkan ketika mendengar namanya pun bergetar hatinya. Ya, Bapak-bapak, kita mutar memori dulu bagaimana ketika kita yang sebentar lagi mau menikah dengan pasangan kita yang sekarang istri kita. Pasti nyebutin nama itu senang banget. Kalau anak-anak sekolah, saya suka lihat update status tuh di meja. Kalau sekarang di handphone, tapi kalau zaman dulu anak-anak sekolah tuh kalau nulis suka dengan seorang tuh di meja gitu. Maka di sekolah-sekolah itu banyak meja yang nggak bersih. Betul Pak? Ada di sini orangnya. Contoh siapa Pak? Pokoknya kalau dulu tempat update status tuh di meja dan di kamar mandi. Itu pasti banyak coretan di sekolah-sekolah. Ya. Itu sebut namanya seneng. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kalau kita bertemu kok gemetar hati kita itu selalu senang, belum tentu. Ya kemarin saya lewat terminal Cikarang tuh, hati saya berdebar ketika saya diberhentikan oleh seorang anggota polisi. Tilang Pak, tolong berhenti. Saya berhenti, saya pakai batik. Ditanya, Bapak mau kemana? Saya mau ngajar Pak. Bapak tahu gak kesalahannya? Tidak Pak, saya lengkap, saksi punya, semua lengkap.
lampu bapak mati. Oh iya pak, mohon maaf, keluarkan SIM STNK. Bapak ngajar apa ini? Saya dilihatin, saya ngajar agama pak. Oh gitu pak? Iya. Baik pak, silakan lanjut pak, ngajari pak. Alhamdulillah. Jadi saya suka pakai batik sekarang ya. Aman juga pakai batik tuh, ngajar pak guru ya. Jadi bapak ibu sekalian, kita mendengar kalimat-kalimat atau nama orang yang kita cinta itu bergetar hati kita. Baginda Nabi SAW sebutkan namanya, kita luar biasa. Makanya tadi ketika kita lihat kita sedang mahalul qiyam, itu tidak sedikit di antara kita betul-betul meresapi. Saya di malam Jumat kemarin itu di majelis sholawat di Telaga Harapan, itu ada kurang lebih 100 orang lebih bapak ibu sholawatan. Itu ketika mahalul qiyam tuh ada yang nangis. Saya tanya, bapak tahu artinya? Enggak. Tapi kenapa nangis? Enggak tahu pak Ustaz. Pokoknya hawanya pengen nangis saja. Kenapa? Mereka membayangkan sosok seorang yang bisa menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan kita. Bukan hanya orang tua yang bisa mengambil contoh, semuanya bapak ibu sekalian. Ayo coba sedikit kita lihat kupas tentang sirah nabawiyah. Baginda Nabi SAW, beliau lahir ke dunia, ini sudah didesain oleh Allah bahwa kehidupan Nabi itu penuh dengan perjuangan. Lahir ke dunia, ayahandanya sudah tiada. Dan lama kemudian orang-orang dicintainya meninggalkannya. Usia belum dewasa sudah bekerja, sudah mengembalakan kambing dan lain sebagainya. Apa hikmahnya? Ada seorang penulis mengatakan, dan orang-orang besar itu diciptakan atau didesain dengan kesulitan-kesulitan di masa kecilnya. Jadi bapak ibu, kalau pengen anak-anak kita nanti menjadi orang-orang hebat, orang-orang besar, itu bukan yang masa kecilnya, masa bersama dengan kita penuhi dengan fasilitas apa yang dia minta. Anak kelas 4 SD minta handphone yang gambar buah digigit sedikit tuh pak, gambar apa itu? Kelas 5 SD, gambar buah durian itu kayaknya pak ya. Nah kan namanya cinta pak, saya sayang ke anak saya belikan. Ibu bapak sekalian, cinta itu tidak kemudian memberikan apa yang mereka minta. Dengan bapak ibu tidak memberikan, justru itu memberikan rasa cinta kita kepada mereka. Lihat bagaimana sejarah baginda Nabi SAW. Masa kecil itu penuh dengan perjuangan. Dan ini harusnya menjadi contoh hari ini buat generasi muda kita. Anak-anak muda kita tadi nih, teman-teman yang hadroh ya. Bapak ibu bersyukur di lingkungan kita ada usia-usia begini nih, anak-anak usia belasan tahun yang suka main hadroh. Di Semarang itu kemarin baru viral, anak-anak SMP SMA geng motor membunuh mahasiswa di Semarang. Dan sekarang lagi berita viral di mana-mana, geng-geng motor mulai bermunculan lagi. Ya, anak-anak SMP bapak ibu, SMA SMP. Ini kondisi kita hari ini. Maka bersyukur ada teman-teman kita yang menjadi pecinta-pecinta sholawat ya. Yang mudah-mudahan Allah jaga mereka semuanya. Amin. Jadi anak-anak yang soleh ya. Dan juga nanti tadi adik-adik yang maju ke depan ya, kita doakan semoga mereka semuanya nanti bisa sekolah yang setinggi-tingginya. Amin. Biar jadi doktor insyaallah. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi bapak ibu sekalian, kita lihat bagaimana kehidupan Nabi yang penuh dengan, mohon maaf, keterbatasan. Dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Bapak ibu bisa coba kita putar memori masa lalu. Masa lalu dengan masa sekarang, kira-kira sekolah fasilitasnya banyakkan mana bapak ibu? Sekarang apa dulu? Sekarang. Dulu bapak-bapak ibu-ibu sekolah 2 kilo 3 kilo naik motor apa jalan kaki? Sekarang 500 meter minta apa anak-anak? Motor. Dulu ingat banget ketika SD masih ada nggak yang nyeker bapak ibu? Banyak. Saya salah satunya. Ya, saya dari daerah Gunung Kidul bapak ibu. Ada yang tahu daerah Gunung Kidul bapak ibu sekalian? Nah, tadi saya belum kenalan ya, saya daerah Gunung Kidul. Gunung Kidul itu dulu daerah paling miskin di Jogja. Tapi sekarang sudah agak naik peringkatnya karena pariwisatanya. Jadi sekolah itu nggak pakai sepatu, pakai sandal jepit. Itu zaman kita dulu. Paling senang ketika sekolah adalah ketika diminta tolong oleh guru. Ngapain itu pak ibu? Ngapus. Setelah ngapus keluar ketrok-ketrokin, dilama-lamain biar lama masuk kelas. Saya itu senang banget itu. Ada nggak sekarang yang begitu? Nggak ada. Anak-anak SMP sekarang di pondok kami di Purwakarta itu sudah pakai Chromebook anak SMP, semacam tablet. Maksud kita apa? Biar mereka kenal teknologi. Tapi anak-anak zaman sekarang itu lebih pintar jauh dibanding masa kita. Niat kita dapat
Chromebook, dapat laptop untuk anak-anak belajar. Kan di pondok Bapak Ibu nggak boleh main HP. Ternyata apa? Mereka buka Instagram satu-satu. Pada DM-an ikhwan akhwat. Loh, ini kok malah jadi chatting-chattingan ini? Dicek sama ustadznya. Wah, luar biasa ya. Ya. Ada santri jam 2 malam pulang. Kalau santri Bapak Ibu, pesantren kami itu di lereng bukit, 8 kilo dari jalan raya, di jalan di apa namanya, pesawahan itu, arah rumah sakit apa itu namanya, holistik. Tapi kalau santri jam 8 malam itu takutnya bukan sama setan, kuntilanak, jin apapun udah lewat tuh semua tuh. Ayat kursi selesai. Takutnya sama satpam kalau santri itu. Setan kayak gimana nggak takut, tapi ketemu satpam mari mereka. Jam 2 malam kabur. Itu santri zaman sekarang Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Bahwa kondisi anak-anak kita hari ini begitu sangat luar biasa. Maka bahagia sekali ketika ada anak-anak kita tuh mau hadir di majelis-majelis majelis-majelis maulid, mau hadir. Biar mereka kemudian apa? Mengenang peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini yang kita hadapi, anak-anak ini miskin tentang sejarah Bapak Ibu. Bisa kita coba di rumah nanti anak-anak kita SMP, kasih hadiah 100.000. Nah, sebutkan 10 pemain timnas Indonesia persiapan menghadapi Bahrain. Hafal nggak kira-kira? Hafal. Nah, sebutkan sahabat Nabi kecuali 4 sahabat utama. Susah. Ada mahasiswa di tes, yuk sebutkan rukun iman, rukun Islam, kebolak-balik Bapak Ibu. Artinya bahwa zaman sekarang sedang krisis anak-anak di sekitar kita. Maka sekali lagi bahagia sekali ketika kita hari ini bisa hadir dalam momentum maulid. Paling tidak kita mengenalkan kepada anak-anak kita tentang bagaimana sisi kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ini orang besar Bapak Ibu sekalian. Orang nomor 1 di dunia yang paling berpengaruh itu adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nulis bukunya bukan orang Islam, tapi dituliskan manusia paling berpengaruh di muka bumi nomor 1 baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama tokoh sekarang yang setiap hari disebut namanya? Nggak ada ya. Tapi lihat kehidupannya penuh dengan kesederhanaan. Ketika pulang satu saat ke rumah, tidak ada makanan, jam 8 pagi waktu duha, apa yang dilakukan Nabi? Lanjut dengan apa? Puasa. Satu saat Nabi di rumah menjahit bajunya. Ada dalam kitab Sama'il Muhammadiyah, Imam At-Tirmidzi menuliskan dengan begitu banyak sekali. Bahkan Nabi menyampaikan dalam salah satu hadis, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling berkasih sayang terhadap keluarganya, dan aku adalah orang paling berkasih sayang terhadap keluargaku, kata Nabi SAW. Ini hadis kalau bapak-bapak kita resapi, ya, maka tidak ada yang namanya KDART di rumah. Maka Bapak Ibu sekalian, hadirnya kita di dalam majelis-majelis ilmu ini untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Kemudian apa? Untuk menguatkan keimanan kita. Ini yang paling kita butuhkan. Coba saya tanya, barangkali ada yang berkenan, saya tanya, Bapak Ibu, ada yang usia pernikahannya 10 tahun? Angkat tangan ibu-ibu, 10 tahun. 1, 2. 20 tahun ada, 20 tahun Bapak-bapak? Ada Pak, 20 tahun Pak? Wah, 20 tahun Masya Allah. Berapa? 30 tahun Pak? Oh belum ya. Coba saya tanya Pak, Bapak Ibu sampai 10 tahun, 20 tahun kira-kira yang membuat bertahan itu apa kira-kira Pak? Mumpung ada bapaknya. Saya tanya di Telaga Harapan, ada yang bilang gak ada yang lain, kata bapaknya. 10 tahun, 20 tahun bertahan, kira-kira apa yang membuat bertahan Bapak Ibu? Wong berantem juga ada berantemnya, betul gak kira-kira? Kira-kira apa yang membuat bertahan? Anak, apalagi? Duit. Bapak pergi nggak apa-apa, yang penting di rumah ada duit. Pak, kode Pak, duit Pak. Jadi semangat kita cari duit. Apa yang buat bertahan? Satu Bapak Ibu, iman. Oh kalau nggak punya iman, mohon maaf ditinggalin kok. Coba jawab dengan jujur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang fisiknya mudah lelah siapa kira-kira? Ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau mohon maaf sekali, kalau sudah punya putra putri 2, 3 umur 40 tahun ke atas, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, fisiknya itu menurun. AC 16 kedinginan, ajak naik motor keluar batuk-batuk,
Coba cek Bapak Ibu yang bawa tas, ada gak fresh care di tasnya? Di tempat tidur koyo fresh care semana gak kira-kira? Banyak. Tapi mohon maaf Bu ya, saya sampaikan Bu, setiap hari saya bertemu dengan mahasiswa. Kalau bapak-bapak umur 40 tahun itu masih banyak dicari oleh tanda kutip oknum-oknum mahasiswi nakal. Satu penelitian, anak-anak mahasiswa yang tanda kutip yang gak beres itu suka pacaran dengan bapak-bapak umur 40 tahun Pak. Kenapa? Mapan. Mereka kalau pacaran dengan sama mahasiswa prihatin Pak. Mau traktir nunggu kiriman. Maka Bapak Ibu kalau yang pernah kuliah di Jogja itu ada pasar sentil. Ada pasar di tempat mahasiswa itu jual barang dia. Kaos jual, celana jeans jual, laptop jual, tas jual, sepatu dijual. Untuk apa? Nyambung sampai akhir bulan. Jadi kalau pacaran dengan mahasiswa, ya sama-sama prihatin. Mentok bawa peromah jalan-jalan. Tapi coba kalau dengan bapak-bapak yang sudah punya penghasilan, paket data dikirim, jajan, posting, update status dan lain sebagainya. Maka ibu-ibu, mohon maaf, saingan ibu-ibu itu berat hari ini. Apalagi di tempat kerjaan, wangi tiap hari, betul Pak? Bedakan terus. Ya, lawannya di rumah, daster, koyo kanan kiri depan belakang, 4 penjuru mata angin Pak. Maka kalau nggak dengan iman, mohon maaf ibu-ibu sekalian, ada ungkapan rumput tetangga lebih hijau. Cuma kadang-kadang bapak-bapak nggak tahu rumput tetangga hijau itu apa, pupuknya apa, disiram pakai apa, nggak tahu. Suka ngebanding-bandingin dengan artis. Nah artis itu dandan dibayar Bu, betul nggak? Ibu-ibu ada 5 juta sebulan buat dandan? Nggak ada Pak, kode kedua Pak tuh. Ya, anggaran dandan naik. Padahal katanya, ini kalau istri bahagia, maka kedamaian datang di keluarga kita. Betul lagi. Kalau ingin merusak satu bangsa, rusak perempuannya. Betul Bapak Ibu. Coba bapak-bapak nih Bu ya. Nih bapak-bapak nih kalau mau kerja, ibu omelin dari rumah, dia kerja gak bisa fokus dia. Dari rumah udah sarapannya udah luar biasa tuh. Ya, pulang ke rumah baru parkir motor depan pintu. Masuk belum? Pak lihat no, token bunyi. Oh, nih deh. Gas habis. Nih surat besok UTS. Apa UTS Pak? Anak-anak ujian harus bayar. Nih anak kita mukul tetangga, robek ganti 300.000 tuh. Diabsenin semua. Kira-kira bapaknya masuk ke rumah mau balik kerja? Balik kerja Bu. Ya. Coba masuk ke rumah, kasih minum dulu, ajak ngobrol. Ada satu teori, orang tuh kalau hormon endorfinnya naik, hormon bahagianya naik, diajak diskusi berat, dia akan sanggup. Lihat baginda Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu pulang ke rumah, dibukakan pintu oleh Khadijah, tidak ditanya, ada apa ya Rasul? Ada apa suamiku? Tidak. Suaminya wajahnya pucat, bergetar hati, bergetar badannya, enggak ditanya apa-apa, suruh istirahat, diselimuti. Biar kondisinya stabil dulu. Jadi kalau minta apa-apa ke suaminya, Bapak Ibu sekalian, biarkan dia masuk dulu. Laporan-laporan masuk dulu. Ya. Kasih minum kesukaannya apa. Baru sampaikan, Pak, ini saya kasih tahu Bu ya, nanti diamalkan. Insya Allah ini diterima proposalnya nanti ke suaminya. Pak, misalkan besok anak bayar sekolah, besok jatahnya bayar motor, besok jatahnya bayar rumah, suaminya gajinya 20 koma, alhamdulillah. Nah, tanggal 20 sudah terus apalagi sekolah bayar semua. Apa kalimat penutupnya ibunya? Ibu berdoa mudah-mudahan bapak dimudahkan cari rezekinya. Adem gak kira-kira Pak? Adem gak kalimat begitu Pak? Bu, catet tuh. Ademnya suami gampang cari uang. Suaminya gak kalah hebat tuh. Kalau ibunya lembut, balasannya lembut. Bu, bersyukur bapak punya istri kayak ibu. Di tengah kondisi yang serba begini masih sabar. Tenang Bu, meskipun semuanya naik, bulan depan bapak pastikan
uang belanja nggak akan ikut naik. Itu adem juga itu. Adem Pak? Bu adem nggak kira-kira Bu? Enggak katanya. Ibu bapak sekalian, hari ini zaman begitu luar biasa. Zaman fitnah begitu luar biasa. Zaman yang hari ini kita betul-betul diminta untuk sabarnya dikuatkan dalam bahasa Quran. Agar apa? Agar kita mampu melewati badai-badai fitnah yang ada. Kita sudah ada role modelnya baginda Nabi SAW. Bagaimana Nabi di keluarganya, ya? Bagaimana Nabi di rumah tangga menjadi sosok ayah terbaik, bagi seorang suami terbaik. Jadi ibu bapak sekalian, jangan kemudian kita melihat sosok Nabi ini ahli perang terus, tidak. Satu saat baginda Nabi sedang di dalam rumah melihat anak-anak Badui lagi bermain di masjid. Apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, apakah kau nggak pengen lihat itu anak-anak sedang main? Maka Aisyah keluar. Ternyata apa? Badan Nabi menutupi pintu. Apa yang dilakukan Aisyah? Jemaah sekalian, meletakkan wajahnya di pundak Nabi sebelah kanan. Pipinya Aisyah menempel di pipinya Nabi. Lihat anak-anak sedang jalan bermain. Apa kata Nabi? Sudah belum? Belum. Diam. Sudah belum? Belum. Terus. Ibu bapak, kalau kita perhatikan secara psikologis, lihat ekspresi bentuk cinta seorang wanita itu harus diucapkan, diungkapkan. Tapi kalau lelaki itu tidak, ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu jangan minta suaminya sering-sering ngucapin I love you. Lelaki susah mengatakan itu bapak ibu sekalian. Tapi bentuk sukanya suami itu apa? Mohon maaf, bapak lagi kerja, WA ibunya, Bu pesen apa? Mau dibeliin apa? Itu bentuk ekspresi suami, rasa cintanya. Kalau wanita beda, suka diungkapkan, tapi lelaki nggak bisa. Kenapa? Karena memang dari sono setelannya, ibu bapak, kemampuan linguistik ngomong itu lebih banyak ibu-ibu atau bapak-bapak kira-kira? Siapa Pak? Ibu-ibu. Yang suka banyak ngomong ibu-ibu atau bapak-bapak Bu? Kelebihan apa kekurangan? Kelebihan. Ini nggak boleh berlanjut di rumah Pak ya. Sini aja udah selesai, nanti di rumah berdebat lagi nih. Ibu-ibu dasar banyak nggak? Ibu-ibu banyak ngomong itu ternyata kelebihan bapak ibu sekalian. Itulah cara Allah untuk mendidik anak kita. Coba perhatikan yang punya bayi. Ibu-ibu gendong bayi umur seminggu, saya belum pernah menemukan ibu gendong bayi sejam nggak diajak ngobrol, didiemin sejam. Saya belum pernah lihat. Diajak ngomong nggak? Ngerti nggak tuh bayi? Nggak ngerti tapi diajak ngomong. Coba bapak-bapaknya Bu, kasih 1 jam suruh gendong bayi umur seminggu. Alasannya banyak banget tuh. Sama bapak ibu saya juga sama. Istri saya pengajian, titipin anak yang ngomong lagi pulang. Luar biasa, nangis. Saya sudah pakai topi badut punya anak saya, nggak mau diem juga. Setelin handphone, nggak mau diem juga. Ibunya datang langsung dia. Nih, kelebihan berbicara ibu-ibu itu cara Allah untuk mengajari anak-anak kita. Maka ibu bapak sekalian, bapak sekalian, bersyukur kalau istri kita banyak ngomong. Anak-anak kita pinter. Coba kalau ibu kita nggak banyak ngomong, pendiam saja, anak kita nggak bisa ngomong Pak. Kata Pak Cahyadita karyawan, wanita itu harus 20.000 kosakata dia keluarkan, laki-laki hanya 7.000. Pak RW bisa cek, ada warga pulang dari pasar, pertama bapak-bapak lewat, Pak dari mana? Apa jawaban bapak-bapak? Pasar. Sudah. Ibu-ibu lewat, Bu RT. Dari mana Bu RT? Pasar. Waduh Pak, harga naik semua. Panjang kalau lebar. Jalanan jelek nih, gimana sih Pak? Nggak dibangun-bangun Pak, motor saya mau jatuh. Padahal cuma nanya dari mana, tapi jawabannya panjang kali lebar. Gak apa-apa Pak, kalau nggak begitu pusing mereka. Mau beli minyak angin misalkan, ya ibu-ibu kalau beli minyak angin di Indomaret atau Alfa langsung ke tujuan atau muter dulu Bu? Muter dulu ya, yang promo diambil, yang mau dibeli sampai lupa. Makanya kalau belanja, saran saya ibu-ibu kalau belanja biar aman sesuai dengan anggaran yang sudah dituliskan, minta tolong bapak-bapaknya. Bapak-bapak itu kalau belanja selalu dengan catatan. Kenapa? Resikonya besar kalau nggak sesuai dengan catatan. Suruh balik lagi Pak. Ya. Coba ibu-ibu, biasanya nih ibu-ibu tapi jauh, nggak ada di sini, di sono jauh.
Beli sesuatu yang nggak direncanakan, apa alibinya? Kasihan Pak, sudah kakek-kakek yang jualan, jadi dibeli. Biasanya begitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, di satu kelemahan, satu kekurangan, itulah kesempurnaan di dalam keluarga kita. Makanya apa? Kita penting sekali menghadiri majelis-majelis seperti ini. Kita ingin melihat sisi lain baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain seorang pribadi yang handal, seorang suami yang romantis. Bahkan dalam salah satu kisah, Nabi pernah lomba menggendong istrinya tuh Pak, Bapak Ibu. Lomba yang kalah gendong, Nabi kalah. Lomba lari sama istrinya, Nabi kalah. Ini masuk akal nggak kira-kira? Tidak ada manusia di muka bumi yang bisa membanting Umar bin Khattab kecuali hanya Nabi, Bapak Ibu sekalian. Umar ini dibanting Nabi ketika mau masuk Islam. Artinya apa? Nabi fisiknya kuat. Masa lomba lari sama istrinya kalah, ternyata Nabi ngalah. Dan akhirnya apa? Nabi mendapatkan hukuman apa? Menggendong istrinya. Jadi Pak RW nanti kalau ada warga gendong istrinya, mungkin tuh mengamalkan itu. Ya, sudah biarkan saja, nggak usah dimintakan Cibitung depan sana, nggak usah. Ini ada bapak-bapak gendong istrinya bolak-balik depan rumah, biarkan saja. Mungkin lagi, apalagi dakon atau main catur dengan istrinya, kalah gendong, mungkin demikian. Ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini sebagai mukodimah. Masya Allah, mukodimahnya sudah jam 10:30. Yang akan saya sampaikan ibu sekalian, meskipun tidak banyak, kita ingin melihat bagaimana proses Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencetak para sahabatnya, sehingga sahabatnya itu menjadi pribadi-pribadi yang handal, pribadi-pribadi yang baik, yang ini menjadi role model anak-anak kita di zaman sekarang. Jadi kita ingin melihat dari aspek pendidikannya. Contoh satu, ibu bapak susah nggak hari ini mendidik anak-anak nih? Bu, susah nggak bu ngajarin anak bu? Bapak-bapak susah apa gampang? Susah. Ya, susahnya pakai banget sekarang. Anak sudah di sekolahin bagus-bagus, ya. Sampai di rumah kok begini. Semalam Bapak Ibu ada seorang bapak nangis ke rumah saya. Umurnya udah 50 tahun lebih. Minta nasihat saya bingung Bapak Ibu Ustaz, nasihat apa saya Pak? Minta air dan Ustaz, air kata dia. Lah air apa Pak? Air aqua banyak ini, silakan bawa, saya bilang. Apa yang terjadi? Anaknya umur 24 tahun. Umur 24 tahun sudah kena pinjaman online 40 juta. Seminggu yang lalu BPKB mobil bapaknya hilang. Digadein 10 juta. Digadein, ketahuan sejam kemudian ditebus, naik jadi 10.500.000. Bapak udah mentok sekarang. Kenapa? 40 juta nih kalau nggak saya selesaikan saat nambah-nambah terus. Akhirnya apa? Beliau mau jual rumah, mau pulang kampung untuk nutupin anaknya. Suruh kerja nggak mau, maunya nongkrong di rumah terus, main handphone, game online. Ini sekarang Bapak Ibu, tantangan kita, ujian kita nih berat, serba online. Ibunya ada yang kena pinjaman online, anaknya game online, bapaknya judi online, slot segala macem. Ya. Tapi kan buat tambahan Pak Ustadz, buat tambahan katanya. Ya kan gaji udah 20 koma, pengen tambahan yang gampang apa? Slot, masang slot misalkan. Jangan Bapak Ibu sekalian ya. Nanti itu dampaknya luar biasa. Nah, kita lihat bagaimana Nabi dalam mendidik para sahabat. Satu contoh, sahabat Anas bin Malik. Beliau ini, Anas bin Malik, nama bapaknya siapa? Pak Malik, nama ibunya? Bu Malik, biar cepet ya Bu Malik gitu ya. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim punya anak bayi namanya Anas. Setiap hari diceritakan tentang sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya bernama Malik marah. Engkau ajarin apa anak saya ini? Hah? Engkau ajari sesuatu yang bukan dari nenek moyang kita. Marah suaminya, pergi dari rumah. Di tengah jalan bertemu dengan perampok, meninggal di jalan. Ibundanya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, membesarkan Anas bin Malik sendirian. Dan menariknya ketika usia 10 tahun apa? Dititipkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hijrah bertemu, ya Rasulullah, aku punya Unais, punya anak kecil. Aku berikan kepadamu, jadikan dia pembantumu. Dititipkan dalam belajarnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Anas bin Malik bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang yang cerdas. Sesuai dengan doa Nabi, anaknya banyak, pintar, kaya.
Anaknya 129 Anas bin Malik. Lihat Bapak Ibu, dititipkan. Kalau dalam konteks hari ini apa? Pesantren, sekolah, guru-guru. Maka jangan sampai kemudian kita, oh saya nggak mau saya titipin sekolah, saya ajari sendiri. Silahkan. Tapi tradisi para ulama, lihat mereka dalam menyekolahkan anak-anaknya. Imam Malik, Bapak Ibu sekalian, dalam biografinya, sang ibunda Imam Malik sampai meruntuhkan kanopi. Kalau kita kanopi Pak, depan rumahnya itu ditusuk-tusuk tuh biar rontok kayu-kayunya itu. Dia apa yang udah diikat, dipanggul, dijual. Untuk apa? Untuk biaya anaknya sekolah. Maka para ulama-ulama terdahulu kalau kita baca biografinya, urusan sekolah mereka nggak main-main Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kemudian begini, saya sering mendengar, mau kuliah gimana, nggak punya duit, dah sekolah kerja aja. Ibu bapak mengatakan nggak punya duit, seolah kita nggak punya Allah. Betul nggak kira-kira Pak? Kalau anak-anak kita pengen belajar setinggi-tingginya, bismillah kita niatkan. Rezeki dari mana? Lihat surat Al-Kabut 69. Orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah bukakan jalan-jalan kemudahan. Kita kalau sudah niatnya baik untuk sekolah anak kita, diberikan kemudahan. Pasti Bapak Ibu sekalian. Apalagi urusan ilmu. Ilmu milik siapa? Ilmu milik Allah. Pasti dipermudah. Meskipun jalannya bagaimanapun jalannya, pasti ada jalan. Yakin kita ketika itu kebaikan. Nauzubillah Ibu Bapak sekalian, tidak dalam rangka ujub, saya sedikit cerita. Saya merantau ke daerah Bekasi tahun Bogor 2005 ke Bekasi tahun 2010. Bekalnya cuma satu, saya pengen doa ibu saya. Bu, saya minta doa, saya pengen kuliah di Jakarta. Alhamdulillah dengan izin Allah, S1 selesai, S2 selesai, sekarang sedang menempuh doktor di Semarang. Tidak melibatkan uang dari orang tua, nggak boleh. Uang tua ngasih nggak usah Bapak Ibu. Buat simbah aja di rumah. Doa saja. Cita-cita dari kecil pengen belajar, doa orang tua, selesai. Uangnya dari mana? Nggak tahu, ada yang ngasih. Kalau sekarang pemerintah beasiswa yang ngasih. Entah kita bagaimana skemanya Bapak Ibu. Yang penting apa? Niatnya dikuatkan. Ibu-ibu doanya dikuatkan, duhanya diperpanjang. Ada tokoh muda di Jawa Timur namanya Dr. Gamal Al bin Said. Beliau ini dapat penghargaan dari Ratu Inggris, kuliah di luar negeri. Dia cerita, ketika ditanya kunci suksesnya apa? Saya kalau mau ujian, saya telepon ibu saya di kampung. Saya ujian, ibu saya yang gelar sajadah. Ngapain Bu? Hah? Sholat Bu. Digelar saja, doain anaknya. Anaknya lagi ujian, doain. Suaminya berangkat kerja, diantar, lihat sampai dia pergi. Lantas ibu gelar sajadah, doa di situ. Doanya wanita itu luar biasa. Apalagi ibu punya amal-amal yang tidak diketahui banyak orang. Contoh apa? Duha itu tadi. Anaknya ujian didoain terus dan terus. Ada satu kisah seorang ibu pemilik pesantren. Ya, anaknya itu luar biasa dikendalikan. Tapi ibu ini nggak pernah bosan. Pesantren ini ke sono nggak betah kabur, ke sono nggak betah kabur. Tapi ibu ini istiqomahnya luar biasa. Doanya nggak pernah putus. Tiba-tiba satu saat beliau pengen, Bu, saya pengen kuliah Bapak Ibu, kuliah di Magetan Jawa Timur. Kuliahnya hanya 2 tahun tapi di pesantren kuliahnya, pesantren digital. Jadi dia nyantri plus belajar tentang digital media. Dia belajar di sono atas inisiatif sendiri. Ibunya menangis ketika satu malam ibunya mau tahajud, di WA anaknya. Umi, aku mau tahajud berapa rakaat ya Mi? Ibu seneng nggak kalau anaknya gitu Bu? WA, Bu mau tahajud, Bu mau sholat, senengnya luar biasa. Lihat kekuatan doa yang begitu luar biasa. Maka ibu-ibu sekalian, jangan kemudian kita meremehkan tentang kekuatan doa untuk anak-anak kita. Doanya setinggi langit, jangan kemudian doanya hanya ya Allah, anak udah lulus SMP, udah kerja aja. Doa Bu setinggi-tingginya Bu. Biar sekolahnya yang tinggi, biar nanti dunia dia dapatkan. Ini kan perintah Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 9 dijelaskan, takutlah kalian meninggalkan generasi-generasi yang lemah di belakang kalian. Bapak-bapak kita bekerja, cari nafkah untuk apa? Untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, pendidikan mereka. Biar apa? Biar mereka dapat pendidikan yang baik, ilmu yang baik, nanti dunianya akan mengikuti. Ini satu misi kita dalam bekerja. Jadi silahkan Bapak Ibu, doa pasang target anak-anak kita, biarkan saja. Mimpi itu gratis. Nabi pernah ngajari kita tentang bagaimana kita berimajinasi tentang masa depan.
Peristiwa perang Ahzab, perang Khandaq, ketika sahabat menghadapi batu besar yang tidak bisa dihancurkan, apa kata baginda Nabi SAW? Biarkan aku yang menghancurkannya. Dipukul, tidak pecah, tapi apa kata Nabi? Negeri Persia akan kita kuasai. Dipukul lagi nggak hancur, apa kata Nabi? Romawi kita taklukkan. Dipukul lagi nggak hancur semua, kata Nabi apa? Istana negeri Yaman akan kita, sudah ada di depan mataku. Ini ada dalam Sirah Nabawiyah. Apa maknanya? Lihat Nabi imajinasi di masa depan, memotivasi. Anak-anak kita juga sama, Bapak Ibu sekalian. Target doa kita mereka pendidikannya lebih baik dibandingkan orang tuanya. Dan totalitas. Jangan kemudian, mohon maaf sekali, pendidikan cari yang murah-murah. Sekolah di sana aja lah murah. Kenapa? Ya cukup 500.000 atau 300.000 sebulan cukup. Padahal uangnya banyak. Expandernya belum lunas, ntar dulu ya. Ini belum lunas, ini dulu. Sekolah prioritaskan, Bapak Ibu. Anak itu investasi yang begitu luar biasa. Bapak punya tanah, punya rumah di mana-mana, investasi di mana-mana, itu tidak lebih hebat dibandingkan investasi anak-anak yang soleh. Apa kita tidak pengen, ibu bapak sekalian, nanti ketika di akhirat tiba-tiba kok ada kita dimuliakan oleh Allah SWT. Kita bertanya, ya Allah, saya tidak punya amal unggulan, tapi kok kenapa Engkau muliakan aku hari ini? Kata Allah apa? Istighfar anak-anakmu di dunia. Pengen gak kira-kira Bapak Ibu? Pengen. Ya. Dalam salah satu ayat Allah sampaikan, la ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasil husna. Al-Baqarah 83. Kalimat mentauhidkan Allah dibarengi dengan perintah berbuat baik ke orang tua. Apa maknanya kira-kira Bapak Ibu? Contoh, saya kalau pegang air minum ini, ibu bapak sekalian, ini enteng atau berat? Enteng atau berat, Pak? Enteng. Kalau pegangnya sejam, enteng atau berat? Berat. Kita nanti Bapak Ibu ada masanya ngangkat begini nggak kuat, betul nggak kira-kira? Minum dibantu, makan dibantu. Kapan? Ketika kita sedang sakit, ketika berada di puncak nanti kita ketika akan menghadap Allah SWT. Kalau sudah begitu, sakit begitu, nggak mampu ke kamar mandi harus dibopong, nggak mampu makan dibantu disuapin, nggak mampu minum dibantu. Kira-kira yang kita butuhkan anak-anak kita yang gelarnya panjang, rumahnya banyak, atau anak yang dengan ikhlas mendampingi kita di samping kita, Pak? Pilih mana kira-kira, Pak? Anak-anak yang mendampingi. Maka ada satu kaidah, anak-anak itu akan memperlakukan kita nanti sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita hari ini. Jadi ibu, kalau pengen nanti masa tua kita, anak-anak kita berbakti ke kita, maka baktilah hari ini kepada orang tua kita. Dan dalam ayat ini apa? Diawali dengan akidahnya yang lurus dulu. Gak mungkin ada anak berbakti ke orang tua kalau imannya gak kuat. Kalau imannya gak benar, dia bakti ke orang tua ada tujuan lain. Bapaknya lagi sakit keras, didatengin, bawa kertas dan pulpen. Pak, ini udah pada kumpul semua nih, Pak. Abang dari Surabaya semua udah kumpul semua nih. Bapak kan lagi sakit nih, Pak. Mumpung Pak nih, Pak, ya Pak, cepetan Pak. Suruh apa kira-kira, Pak? Tanda tangan. Kira-kira nambah cepet apa nambah lama kalau begitu? Tapi ada yang begitu ikhlas yang mendampingi orang tua. Orang tuanya sakit, dilayani. Saya punya teman, saya iri sekali itu dengan teman tuh orang Setu, Bapak Ibu. Ayahandanya sudah sepuh kemarin wafat. Tiap pagi nih orang itu melayani bapaknya, mandiin, nyuapin, luar biasa. Beliau guru ngaji di Setu. Beliau keluar dari PT dalam rangka apa? Biar khidmat ke keluarga. Kalau di PT ayahandanya nggak ada yang ngurusin, apa? Dia bisnis, jualan nasi kebuli. Tiap hari bisa dekat dengan ayahandanya dan lain sebagainya. Kemarin wafat ayahandanya, sedih sekali bro. Saya kadang-kadang pengen begitu, Bu, luar biasa dia baktinya. Ada satu contoh lagi, ada seorang sahabat saya orang Magetan. Saat saya mau pulang kampung, "Duh ngapain?" "Ayahanda saya wafat, tinggal ibu saya. Kakak saya perempuan semua, gak ada yang di rumah, ibu saya sendirian, saya ingin mendampingi beliau." Ini bujangan, umurnya baru 22 tahun, karyawan di salah satu perusahaan pabrik otomotif di Bekasi. Kata teman-temannya ini ATM berjalan. Kenapa? Orangnya hemat, jarang jajan, pinter nabung, tempat minjem duit, Pak. Minjem berapapun dikasih sama dia, baik banget orangnya. Tiba-tiba pengen pulang, saya tanya, "Ente mau kerja apa di rumah?" "Bertani, Ustaz." Gagah, Pak, bertani, yang penting saya mendampingi ibunda saya. Pulang, Pak, dia tiap hari ke sawah, nyawah, dia dampingin ibunya yang sudah sepuh itu. Allah punya cara lain untuk memuliakan seseorang. Tiba-tiba dia pengen nikah, dikenalkan oleh seorang guru ngaji, karena dia orangnya suka hadir majelis,
Suka majelis sholawat dia datang, majelis maulid dia datang. Dikenalkan di majelis sama guru ngaji. Seorang akhwat, seorang perempuan yang ayahandanya seorang pengusaha ternak sapi di Magetan. Dia bertani, nikah itu. Setelah nikah apa? Dia diminta untuk ngurus itu peternakan sapi. Ya kita bisa bayangkan Bapak Ibu, gajinya melebihi 4 kali lipat gaji dia ketika jadi karyawan PT di Bekasi. Lihat skenario Allah. Dia pengen dekat ke orang tua, nggak kebayang pengen punya uang banyak, nggak kebayang adalah mendampingi ibundanya di penghujung usia. Anak-anak begini nggak semudah telapak tangan ibu bapak sekalian mencetaknya. Tapi akidah dulu kita perhatikan. Maka skala prioritas dalam pendidikan itu apa? Akidah mereka harus kita betulkan. Ibu bapak nggak usah khawatir anak kita nanti masa depan jadi apa, nggak usah khawatir. Selama dia merajin sholat, selama akidahnya bagus, biarkan mereka jadi apapun nanti. Doakan saja. Kenapa? Dia jadi dokter, dia jadi dosen, apapun itu. Kalau akidahnya kuat, maka dia apa? Akan menjalani semua dengan penuh kebaikan. Orang tuanya akan dilayani dengan penuh kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau dia nggak punya iman, nggak punya akidah yang kuat, ya sudah. Orang tuanya sakit, pulang nggak bisa pulang pak, repot. Tak kirim aja 200.000 buat berobat. Nggak bisa pulang pak lagi ini buat berobat. Orang tuanya kangen dan sebagainya. Sampai ada satu kisah, seorang bapak nelfon anaknya. Nah pulang, kenapa pak? Ibu lagi sakit. Pak nggak bisa pulang pak, saya transfer aja ya pak, saya lagi ada sidang. Kira-kira bapak enak gak begini pak? Nyaman gak pak? Kangen pengen temu anak-anaknya, nggak bisa lagi sidang, lagi apa gitu. Nah, kita pengen punya anak-anak nanti yang di masa senja kita Bapak Ibu sekalian, mereka begitu ikhlas mendampingi kita. Bagaimana mencetaknya? Lihat, perhatikan betul pendidikan akidahnya. Kalau kita nggak sanggup mendidik mereka, titipkan ke orang-orang soleh, titipkan ke guru-guru ngaji. Pengen pindah Quran, titipkan kepada ahli Quran. Tadi sempat kita dengarkan tilawahnya di tempat kita pada guru-guru kita, titipkan ke beliau-beliau. Ini metodenya para nabi dulu begitu, metodenya para sahabat begitu dalam belajar. Anas bin Malik titipkan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat, seorang generasi tabi'in, Rabi'ah Ar-Ra'i. Imam Rabi'ah ini umurnya 30 tahun, tapi muridnya Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abdurrahman Al-Auza'i, ini semua murid-muridnya. Mereka masih muda. Apa? Cara ibunya nyekolahin, sekolahin, titipkan ke guru sana, titipkan ke guru sana. Hartanya habis buat sekolah anaknya. Apa yang terjadi? Imam Rabi'ah menjadi ulama-ulama besar. Uang yang dicari bapaknya bekerja, bermanfaatlah anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Jadi ibu bapak sekalian, inilah bagaimana Nabi mencetak para sahabat sampai disanjung oleh Allah. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'u bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Ini kelompok muhajirin, ansor yang pertama masuk Islam, kemudian yang mengikuti mereka dalam kebaikan, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah metode parenting nabawiyah, metode bagaimana Nabi mencetak para sahabat yang menjadi generasi-generasi terbaik. Dan hari ini kita sangat butuh itu semuanya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ajaran Nabi tidak pernah akan berbenturan dengan zaman. Semaju apapun zaman, pasti akan sejalan dengan Islam. Contoh, saya sampaikan satu contoh berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Hadis ini ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kata baginda Nabi SAW, "Ihfadillaha yahfazka." Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ini nasihat Nabi kepada sahabat muda namanya Abdullah ibnu Abbas. Ini Abdullah ibnu Abbas usianya 9 tahun, diboncengin ke kendaraan terbaiknya Nabi. Nabi punya kendaraan, tunggangannya Nabi SAW. Ini pemberian dari seorang raja, pasti bagus kendaraannya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau anak kecil naik kendaraan seorang pemimpin negara, presiden misalkan, seneng gak kira-kira Bapak? Senang. Lagi senang baru dikasih nasihat, "Ihfadillaha yahfazka." Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Hari ini ada namanya hipnoparenting, penemuan metode pembelajaran hari ini. Dengan apa? Memancing hormon endorfin, orang itu bahagia, baru dimasukin nasihat baru itu bisa. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau kita memberikan nasihat sembari marah, contoh begini, anak kita pulang sekolah bawa rapot ranking 30 dari 31 murid. Apa kata ibunya? Ya Allah, anak saya pinter banget ya, dapat rankingnya banyak banget, misalkan begitu, 30, yang lain pada kalah misalkan. Kamu gimana sih belajarnya yang benar?
Besok-besok gak usah main HP, besok-besok gak usah nonton TV, belajar. Itu nasihat bukan Bu? Nasihat. Masuk nggak kira-kira kalau nasihatnya begitu? Enggak. Kenapa? Anak yang dapat marah itu gelombang otaknya itu begini, gamma namanya, penuh waspada. Jadi kalau gelombang otak begini tuh nggak bisa dikasih nasihat seperti nasihat sebaik apapun. Bukan hanya anak, istri juga sama Pak. Kalau bapak lagi marahin istri, nasehatin nggak bakal masuk itu nasihat. Kenapa? Otaknya nggak siap, gelombangnya gamma. Kapan masuknya? Ketika gelombangnya alfa landai. Kapan itu? Satu, ketika hormon endorfinnya itu muncul, hormon kebahagiaannya muncul. Maka bapak ibu kalau mau ngasih nasihat, buat dia bahagia dulu, baru dikasih nasihat. Seperti metodenya Nabi SAW. Bapak-bapak kalau pengen bahagiain istri, nasihatin istri gampang, buat dia bahagia. Apa sih bahagia istri? Sederhana Pak. Sekali-kali beli baju gak lihat bandrol. Mau Bu, lihat beli baju gak lihat bandrol Bu? Biasanya kalau beli baju kan lihat apa? Model, terus bandrol, nggak jadi beli. Kenapa? Di luar anggaran. Coba Pak sekali-kali ajak beli 3, gak usah milih. Kalau gak usah lihat bandrol, ambil 3. Tantangin begitu Pak. Berani gak kira-kira Pak? Berani Pak. Nanti kasih tahu tempatnya. Depan Metren ada. Serba 35.000. Ada tuh. Milih 3, 5, ambil. Gagah dikit kita Pak. Kali-kali gak apa-apa tuh, baru dinasehatin tuh. Tapi kalau dimarahin terus nggak bisa. Bapak Ibu lihat metode Nabi SAW. Abdullah bin Abbas dinasehatin, apa terjadi? Lihat biografinya Abdullah bin Abbas, ulama besar dia. Nasehatin ketika sedang bahagia. Maka ada nggak guru TK di sini buat sekalian? Guru TK itu kalau mau ngajarin anak, diajak nyanyi dulu, diajak senang, baru dinasehatin. Saya mengelola sekolah, tapi kalau suruh ngajar TK, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ampun-ampunan saya nggak bisa. Tapi kalau lihat guru TK itu luar biasa, nyanyi dia, joget dulu, baru nasihatin anak. Itu metode luar biasa. Anak bahagia baru dinasehatin. Nah ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana memberikan nasihat-nasihat kepada anak kita dengan kondisi mereka bahagia dulu. Ajak dia jalan-jalan. Maka Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita waktu-waktu berkualitas di keluarga kita. Bapak-bapak jangan atas nama kita mencari nafkah sibuk 24 jam, sibuk seminggu gak pernah jalan-jalan. Jangan. Ajak keluarga kita sesekali jalan-jalan. Biar apa? Biar ada ngobrol bareng. Ya, yang membuat hari ini anak-anak merasa tidak memiliki orang tua dalam tanda kutip karena mereka jarang diajak ngobrol. Ya, anak-anak ini banyak yang ngobrol dengan orang lebih nyaman dibandingkan dengan bapaknya. Saya banyak nemuin anak-anak tuh konseling, ngobrol dengan teman, curhat dengan teman tuh lebih enak dibanding dengan bapaknya. Kenapa? Dengan bapaknya panjang kali lebar, apalagi dengan ibunya. Akhirnya ngobrol dengan teman, update status di medsos, hati-hati. Apalagi yang perempuan tuh anak-anak SMP, SMA, update status, galau di medsos. Itu banyak tuh yang nyangkut tuh. Ya makanya ibu kalau lagi ngeluh jangan di medsos Bu. Di medsos tuh banyak orang-orang yang kayak konsultan, kayak apa namanya, kanselor. Ya semoga diberikan jalan keluar. Oh terima kasih ya nasihatnya. Wah, terus nanti berlanjut DM-an. Lanjut lagi nanti ketemuan. Hati-hati dengan medsos. Ya. Kalau dulu orang tua yang saya lihat, mbak saya itu, kalau saya sakit, itu ibu saya itu suka ini Pak, bawang merah diparut ya, dibalurin. Udah itu. Tapi kalau ibu sekarang gimana? Anaknya sakit, ting. Ya Allah, semoga lekas baikan ya, tangan bertangan. Update di mana kira-kira? Facebook status. Tapi gak ada di sini Bu, tenang. Saya kasih contoh, gak ada di sini, jauh dari sini ya. Kurang lebih 3 meteran jauh dari sini. Jadi Bu Bapak sekalian, kita lihat hari ini sekali lagi sebagai penghujung, gak usah panjang kali lebar Bu, udah jam 11 ya. Sebagai kesimpulannya, hari ini kita dihadapkan satu zaman yang begitu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang kita mau tidur pun kadang-kadang gak nyenyak. Mau tidur mikirin anak-anak kita. Ini anak saya main di mana, main kemana dan lain sebagainya. Belum lagi apa? Hujan-hujan fitnah-fitnah yang bertebaran hari ini. Di zaman yang serba hedonis, di zaman yang serba instan hari ini. Semua tuh pengen serba instan, tapi kadang-kadang tidak didukung oleh sumber daya yang ada. Contoh begini. Pekerjaan paling dimudahkan di zaman teknologi ini pekerjaannya ibu-ibu. Nyuci,
tinggal ke laundry atau mesin cuci, betul Bu? Betul. Mau masak kalau capek pasti ibu-ibu yang di sini punya grup jual beli. DO-an ada Bu? Ada. Kata ibu-ibu apa? Melariskan dagangan tetangga. Itu permudah tuh. Masalahnya adalah ketika semua dipermudah tapi tidak didukung sumber daya, nggak punya nih uang, akhirnya kemana? Suami. Dari situ kemudian apa? Rasa muncul, nggak bersyukur mulai muncul. Apalagi suka nonton film-film yang di televisi, hati-hati. Yang kita tonton, kita dengar akan membentuk karakter kita. Jam 9 pagi suaminya kerja, adanya sekolah, nonton TV. Azab menantu melawan mertua. Tuh, suka ditonton tuh. Yang setiap hari gambarnya ibu-ibu selalu dandan, selalu mobilnya mewah, selalu jalan-jalan ke mall. Akhirnya apa? Keinginan ke sana. Pelan tapi pasti budaya hedonis muncul. Nggak didukung sumber daya dari suaminya. Mohon maaf, mulai muncul tuh, mulai nggak bersyukur. Dikasih suaminya kok cuma segini Pak? Kok cuma segini, kan kurang. Akhirnya apa? Mohon maaf sekali, ini saya sampaikan sebagai treatment di antara kita semua. Akhirnya apa? Ibu-ibu cari jalan pintas Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu pinjaman online itu 5 menit cair. Ada seorang bapak cerita, istrinya punya pinjaman online sekian puluh juta, nggak tahu suaminya, baru tahu ketika 40 juta. Kenapa? Karena pengen gaya hidup, nggak didukung sumber yang cukup. Akhirnya apa? Jalan pintas ya. Mudah-mudahan tidak terjadi dengan keluarga kita. Ibu bapak sekalian, apa yang dibawa suami kita bersyukur. Allah ngasih rezeki itu nggak selalu dengan bentuk uang, ibu bapak sekalian. Suaminya sehat, ini bagian dari rezeki. Anak-anaknya sehat, bagian dari rezeki. Bahkan pernah pengajian, Bu, rezeki itu apa? Saya merezeki luar biasa Ustaz. Suami saya kalau jam 9 malam udah gak main keluar, dan rezeki banget buat saya. Ada begitu. Suaminya gak nongkrong malam, rezeki bagi saya. Kenapa? Ada yang nemenin tidur. Dan ini kan kebiasaannya Nabi. Nabi itu kalau mau tidur itu mendampingi istrinya, gak ditinggal begadang dulu Pak. Ya, istrinya tidur baru Nabi nanti bangun. Nah, bapak-bapak yang suka begadang, kalau jam 1, jam 2, kapan ngobrol sama istrinya? Ngobrol terbaik dengan pasangan itu kapan dalam psikologi pernikahan? Sebelum tidur dan waktu jalan-jalan. Itu banyak ngobrol di situ, itu banyak kebaikan. Dan Nabi selalu mendampingi istrinya. Jadi jemaah sekalian, sekali lagi kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan keluarga kita semuanya yang ada di tempat ini diberikan kesehatan yang paripurna. Amin. Suaminya diberikan rezeki yang luas, yang banyak. Ibu-ibunya diberikan rasa syukurnya yang luas. Amin. Anak-anaknya anak yang pintar tentunya ya. Amin. Kemudian juga jangan lupa lingkungan kita, lingkungan yang baik. Amin. Kenapa? Karena lingkungan yang baik menentukan karakter keluarga kita. Amin. Kita doakan juga tetangga-tetangga kita, ibu bapak sekalian, jangan bakhil dengan doa. Doa kok istrinya saja jangan, doakan juga istri tetangga-tetangga kita. Amin. Kenapa? Kalau istri kita soleha, tetangga gak soleha, ke bawah istri kita. Makanya doakan semua tetangga-tetangga kita semua mendapatkan kebaikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu bapak sekalian, mohon maaf tidak panjang kalam. Sepertinya suaranya sudah mulai habis. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dipertemukan dalam majelis-majelis yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Tri Winanto MPDI. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan semoga dengan kita bersolawat dan mengenang hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita mendapatkan keberkahan, dan yang paling utama semoga kita mendapatkan syafaat di akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Izin Ustadz sekalian doa penutup dengan rangkaian acara. Langsung aja. Izin Ustadz, mohon maaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan di majelis yang mulia ini doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita awali dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuhafi ni'ama wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. Ya Allah ya Karim, di malam yang mulia ini ya Rabbana, kami berdoa ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabbana. Kami sadar ya Rabbana, berbagai kesusahan, berbagai kesedihan, berbagai cobaan yang datang kepada keluarga kami karena dosa-dosa kami ya Rabbana. Ampunilah dosa para suami, ampunilah para bapak-bapak kami semuanya ya Rabbana. Kuatkanlah pundak-pundak mereka di dalam memimpin keluarganya. Mudahkanlah mereka mencari rezeki-rezeki yang halal untuk keluarganya ya Rabbana. Ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa para istri ya Rabb, yang terkadang suara-suara mereka meninggi di hadapan para suami, yang terkadang rasa syukurnya kurang ya Rabbana. Ya Rabbana, berikanlah kesehatan kepada para istri kami ya Rabb, berikanlah mereka kekuatan. Ya Allah ya Karim, pada anak-anak kami ya Rabb, bimbing mereka, mudahkanlah mereka dalam belajar. Jadikanlah mereka anak-anak yang menunjukkan pandangan kami di dunia dan di akhirat. Ya Rabb, berikanlah ketenangan dan kedamaian rumah tangga kami. Jauhkanlah perceraian dari keluarga kami ya Rabbana. Teguhkanlah pendirian-pendirian kami ya Rabbana di atas agama-Mu. Ya Allah, jika ada orang tua kami yang telah wafat ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa mereka, luaskan kuburnya. Ya Rabb, jika ada orang tua kami yang hari ini sakit ya Rabbana, berikanlah kesehatan, berikanlah kemudahan mereka dalam menjalani hari-hari mereka, luaskanlah kesabaran-kesabaran mereka. Ya Allah ya Karim, jika ada di antara kami tetangga-tetangga kami yang mereka kau uji dengan sekarang sakit, angkatlah penyakitnya ya Rabb. Jika ada di antara mereka kau uji dengan cobaan atau masalah yang besar ya Rabb, berikanlah jalan terbaik bagi mereka. Jika ada mereka yang terlilit dengan hutang ya Rabb, berikanlah kemudahan bagi mereka. Ya Rabbana, turunkanlah keberkahan, kedamaian dan ketenangan di lingkungan kami ya Rabb. Berikanlah kekuatan kepada para pemimpin-pemimpin kami, lindungilah mereka, berikanlah mereka kekuatan untuk menjalankan amanah-amanah mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Rabbana, semua yang hadir ke tempat ini ya Rabb, berikanlah kami kebaikan, keberkahan. Kepada para bapak-bapak, para suami ya Rabb, peringankanlah anak-anak kami untuk ke masjid ya Rabb, untuk sholat berjamaah di masjid. Mudahkanlah kami dalam beribadah kepada-Mu ya Rabb. Semoga di suatu saat nanti kami bisa mengajak kedua orang tua kami, keluarga kami untuk berziarah ke makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa menunaikan ibadah umrah dan haji ya Rabbana. Ya Rabb, berikanlah kebaikan kepada kami semuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW hari ini sudah kita lalui, alhamdulillah dengan lancar. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, warga GWI, khususnya umumnya warga RW 013. Saya selaku MC dan juga panitia yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan, baik yang kami sengaja maupun tidak, dalam penyambutan. Dan kami aturkan terima kasih sudah mengikuti rangkaian demi rangkaian acara peringatan Maulid tahun ini. Terima kasih juga kepada seluruh pihak, para panitia yang sudah bekerja keras hingga terlaksana acara ini, terutama para donatur yang membantu terselenggaranya acara Maulid ini. Semoga Allah membalas dengan pahala yang tidak terhingga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu. Mangga bapak-bapak, ibu-ibu ditampik. Ya,